Sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan. Pilkada belum selesai, Mbak, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Dicecar Najwa, Gibran tak terpancing dan beri jawaban telak. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Kadang saya gemes ya lihat wawancara di acara talk show. Si tamu dicecar dengan banyak pertanyaan. Tapi belum selesai menjawab, sudah dipotong lagi dengan pertanyaan lain. Kursi kosong aja dicecar. Itu wawancara atau sidang sih? Bukannya media itu tujuannya adalah menyiarkan hasil wawancara, bukan untuk memberi penilaian terhadap si tamu. Kalau media ikutan menilai, itu namanya beropini. Tapi saya nggak tahu ya kisi-kisinya sebuah acara talk show, apakah memang boleh begitu? Apakah boleh lepas dari kaidah jurnalistik? Apakah boleh mengadakan wawancara dengan kursi kosong? Oke, kita lanjut saja ke Gibran Raka Buming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini akan maju dalam Pilkada Solo sebagai calon wali kota. Banyak yang menghubung-hubungkan antara diteruskannya Pilkada serentak di kala pandemi dengan hubungan keluarga Gibran dan Bobi Nasution dengan Presiden Jokowi. Ada pula yang menganggap bahwa Gibran akan dimenangkan dalam Pilkada Kota Solo karena hubungan keluarga tersebut. Soal harta kekayaan Gibran yang sudah dilaporkan ke negara saja masih dinyinyiri oleh sebagian pihak. Namun saya yakin Gibran secara pribadi memang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Saya juga yakin Gibran sudah siap mental dengan semua nyinyiran dan tudingan-tudingan yang mengarah ke dinasti politik tersebut. Terbukti, dalam acara Mata Najwa pada Rabu lalu 30 September, walaupun dicecar dengan banyak pertanyaan, bahkan yang digali dari jejak digitalnya, Gibran berhasil menjawabnya dengan telak. Najwa menanyakan soal peluang lompatan atau tangga politik. Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi itu selalu terbuka. Ada presedennya dalam sejarah Pak Jokowi sendiri, tanya Najwa. Saya sekedar hanya memastikan jika terpilih Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun, imbuhnya. Jawaban Gibran, insya Allah sampai selesai. Pilkada saja belum selesai, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Tegasnya. Najwa kemudian mengingatkan pada pertanyaan dan jawaban yang sama dari Jokowi. Tapi nyatanya Jokowi tidak menyelesaikan jabatan gubernur di DKI dan kemudian menjabat sebagai presiden hingga 2 periode. Ini jawaban Gibran. Masa mirip sih? Saya kira beda, bantah Gibran. Yang jelas begini, Pilkada Solo saja belum selesai, masa mau mikir pilgub atau pilpres? Enggak lah, kita fokus yang ada sekarang saja, pungkasnya. Najwa juga mengungkit jejak digital Gibran soal terjun ke dunia politik. Pada bulan Desember 2018, Najwa pernah menanyakan hal itu kepada Gibran. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak, iya jujur saja saya tertarik. Tapi tidak sekarang, karena itu tadi politik bisa menyentuh orang banyak, kata Gibran waktu itu. Gibran waktu itu menyebut angka 20 tahun lagi untuk dia terjun ke dunia politik. Jadi seakan Gibran menjilat ludah sendiri, seakan masuk perangkap Najwa. Gitu bukan? Tidak semudah itu Mbak Sis. Gibran sudah siap dengan jawaban telaknya. Tidak ada yang berubah, niat saya masih sama. Dulu saya jadi pengusaha itu niatnya agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang saya masuk politik, saya niatnya masih sama. Niat saya adalah agar bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi, ujar Gibran. Disusul Najwa dengan pertanyaan tambahan. Time frame-nya bilang masih nanti 20 tahun, menjadi begitu cepat berubah. Dan ternyata jawaban Gibran sungguh tepat. Time frame-nya dipercepat, mungkin karena saya merasa siap sekarang, itu saja. Bravo. Menjawab tuduhan adanya perlakuan istimewa karena dia anak Presiden Jokowi, Gibran pun menjawab, kalau dimudahkan apa yang dimudahkan? Semua proses sudah saya lalui, semua persyaratan sudah saya penuhi. Mulai proses pendaftaran, proses misalnya, fit proper tes internal sudah saya lalui semua. Persyaratan sudah dipenuhi, tidak ada tahapan saya yang lompati, tegas Gibran. Dilanjutkan oleh Gibran bahwa dirinya siap menang dan siap kalah. Kalau kalah maka Gibran akan kembali lagi jadi pengusaha. Sekali lagi tidak ada keharusan untuk mencobloskan saya. Silakan saya kembalikan ke warga Solo. Mau nyoblos boleh, mau nyoblos Pak Bagio silakan. Ini demokrasi, tidak ada pemaksaan, ujar Gibran. Gibran juga menegaskan lagi soal polemik pilkada ditunda atau dilanjutkan. Kalau yang namanya penundaan pilkada yaitu keputusannya di KPU, ditunda saya siap. Pilkadanya besok saya siap, 9 Desember saya siap, kata Gibran. Jadi bukan karena ini anaknya Jokowi terus pilkada tetap dilangsungkan, ungkapnya. Gibran juga mengemukakan kembali komitmennya menjaga warga Solo agar tetap sehat di tengah pandemi, yaitu dia sudah menyiapkan cara kampanye yang aman,
Masih banyak yang dikemukakan oleh Gibran soal pengalaman mengelola birokrasi. Perlu saya tekankan sekali lagi, saya ini sudah biasa mengelola perusahaan. Perusahaan yang saya kelola lebih dari satu. Sesuai yang saya lapor ke LHKPN, saya sudah biasa memanage banyak orang, biasa memanage ribuan pegawai, dan saya rasa saya mampu juga memimpin Kota Solo, ujar Gibran. Juga soal APBD Kota Solo, apakah ada yang perlu diperbaiki? Gibran menyatakan tahun ini banyak anggaran dipotong dan dialihkan untuk penanganan COVID-19. Untuk itu dia telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan APBD Kota Solo. Nanti setelah vaksin diproduksi, detik itu kita dorong ekonomi berputar kembali. Kita ingin dampingi UMKM agar roda ekonomi gerak lagi. Yang paling penting nanti Oktober 2021, insya Allah Solo jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi itu titik balik kita bangkit dari pandemi, ucap dia. Melihat pemaparan Gibran tersebut, saya merasa dia lebih menguasai konsep dan cara mengelola ya ketimbang Anies. Serius ini, memang Gibran belum pernah bekerja di pemerintahan, namun dia sudah biasa mengelola ribuan karyawan. Dia juga inovatif dan kreatif. Mentalnya sudah terasa, disertai dengan sikap yang sportif. Bicara soal mental, sudah bertahun-tahun Gibran bersikap sangat dewasa, menghadapi segala fitnah dan hoaks yang ditujukan ke ayah, ibu, bahkan neneknya. Bukan sekali dua kali Gibran pun menjadi sasaran provokasi para lawan politik Presiden Jokowi. Dan itu dia sikapi dengan cara yang santuy, tidak emosional, bahkan kocak, sehingga jadinya malah menghibur publik. Nggak pakai baper. Jadi sekali lagi, bravo dan good luck Mas Gibran. Mantap, Mahfud MD jawab keraguan Pilkada 2020 dengan menyentil DKI Jakarta. Ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Saya berpendapat hingga saat ini salah satu menteri yang masih bisa dipercaya bisa membantu pekerjaan Presiden Jokowi adalah Mahfud MD. Ketika pemerintah ditekan berbagai pihak karena memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 sesuai jadwal, Mahfud MD pasang badan. Beliau bungkam para pengkritik keputusan pemerintah tak menunda Pilkada dengan argumen cerdas dan sulit dibantah. Beliau tetap menjadi bumper yang tangguh bagi Presiden Jokowi. Bagiku tanggapan Mahfud MD itu seperti sekali mendayung dua pulau terlewati. Tidak sekedar membungkam para pengkritik keputusan pemerintah tak menunda Pilkada 2020, tapi juga berhasil menyentil Anies Baswedan. Benar-benar mantap. Mahfud MD memberikan argumen bahwa meskipun tidak menggelar Pilkada, nyatanya DKI menjadi provinsi tertinggi penularan COVID-19. Menurut beliau, penyelenggaraan Pilkada tidak berkaitan dengan tingkat kerawanan pandemi. Sebab daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami pelandaian jumlah kasus. Mahfud menyebut ada penurunan jumlah zona merah COVID-19 di daerah penyelenggara Pilkada dari 45 daerah menjadi 29. Sementara di daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah COVID-19 bertambah dari 25 menjadi 33 daerah. Beliau juga berkata bahwa kerawanan pandemi tergantung kedisiplinan di masing-masing daerah. Tak ada kaitannya dengan gelaran Pilkada. Dari pernyataan Mahfud MD ini, kita dapat mengambil poin-poin sebagai berikut. Pertama, Pilkada 2020 tidak bisa serta-merta dituding bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sebab tanpa Pilkada pun penularan COVID-19 di Indonesia cukup tinggi, terutama di DKI Jakarta. Mahfud MD bisa membuktikan bahwa klaim Pilkada 2020 bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19 belum tentu benar. Oleh sebab itu, beliau sangat yakin bahwa Pilkada 2020 bisa berlangsung aman asalkan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, Mahfud MD menggunakan data valid dalam menjawab kritikan. Jika data sudah berbicara, sangat sulit dibantah. Lebih luas lagi, data-data terkait jumlah kasus positif COVID-19 terbilang unik. Lockdown ternyata tidak menjamin bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Pun begitu dengan PSBB. DKI Jakarta adalah provinsi paling sering melakukan PSBB. Namun justru angka penularannya sangat tinggi dibanding daerah lain yang tidak menerapkan PSBB. Tanpa Pilkada 2020 pun, jika disiplin warga untuk tetap memperlakukan protokol kesehatan rendah, penularan COVID-19 akan tetap tinggi. Ketiga, Mahfud MD seperti sedang menyindir kinerja Anies Baswedan dalam mengatasi COVID-19 di Jakarta. Suka tidak suka, diakui atau tidak, tingginya penularan COVID-19 di DKI Jakarta tak lepas dari peran Anies. Jika Anies mengeluarkan kebijakan yang tepat, pasti angka penularan bisa ditekan. Terlebih COVID-19 telah membuat Sekda DKI Jakarta meninggal dunia. Mahfud MD seperti sedang menampar Anies, mengingatkan agar benar-benar membuat kebijakan yang tepat.
seperti mengingatkan agar Anies bukan hanya menyiapkan lahan untuk makam pasien COVID-19, tapi juga memikirkan bagaimana agar pasien COVID-19 bisa sembuh. Keempat, Mahfud MD menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Saat ini beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Meskipun Mahfud MD berasal dari latar belakang agama yang kuat, beliau tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah. Meskipun NU dan Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada 2020, sama sekali tidak mempengaruhinya. Padahal Mahfud MD adalah orang NU, meskipun hanya NU kultural. Mahfud MD juga bukan tipe orang yang susah move on. Menjadi Mahfud MD bukan sesuatu yang mudah. Meskipun sudah menjadi korban PHP Cawapres Jokowi, beliau tak berkecil hati apalagi dendam. Ketika mendapat jabatan Menko Polhukam, beliau menjalankan tugas ini dengan baik. Bahkan mungkin beliau sudah lupa insiden PHP itu. Kelima, di antara menteri-menteri lain, pembelaan Mahfud MD adalah yang terbaik. Beliau tidak sekedar membela kebijakan pemerintah secara membabi buta, melainkan membela dengan argumen yang cerdas dan sulit dibantah. Mungkin Mahfud MD bisa dibilang satu-satunya menteri Jokowi yang pandai berdebat. Kemampuan debat beliau sudah terbukti. Argumen beliau di ILC biasanya sulit dibantah oleh narasumber yang lain. Saya berharap Mahfud MD bekerja lebih maksimal lagi dan tetap loyal kepada Presiden Jokowi. Semoga apa yang dilakukan beliau tidak sampai membuat beliau direshuffle oleh Presiden Jokowi. Beliau sangat layak untuk dipertahankan.